Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025 hari ini di 6NG tentunya. Kemudian selain PKH dan juga BPNT, bantuan pangan dan subsidi listrik akan kembali disalurkan mulai bulan depan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya pada hari ini, tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 2025. Ini tentunya mendekati detik-detik terakhir di bulan Mei ya sahabat YouTube. Dan per hari ini nyatanya bantuan PKH BPNT masih belum disalurkan. Nah, kenapa kok masih belum disalurkan? Tentunya dari pihak Pusdatin, Kementerian Sosial Republik Indonesia ini masih terus melakukan pemrosesan terkait dengan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT terkait dengan data-data para KPM tentunya. Nah, berdasarkan pantauan di akun 6NG Supervisor pada hari ini di tanggal 25 Mei tahun 2025 untuk bantuan sembako atau BPNT sendiri ini sudah masuk ke tahapan verifikasi rekening ya sahabat YouTube. Begitu pula untuk bantuan PKH ini ada sebagian akun supervisor yang menunjukkan juga sudah masuk ke verifikasi rekening. Tapi ada juga sebagian di tampilan akun 6NG supervisor untuk bantuan PKH tahap kedua ini sudah muncul periode salurnya April hingga Juni, tapi masih belum ada keterangan verifikasi rekeningnya. Dan ini membuktikan antara daerah satu dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda tampilan 6NG-nya. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Minimal buat para keluarga penerima manfaat per hari ini sudah bisa mengetahui bahwasanya untuk bantuan PKH kemudian sembako ini secara bertahap sudah mulai dilakukan verifikasi rekening ya sahabat itu. Nah, kemudian melalui tampilan di akun 6NG para pendamping sosial PKH, khususnya untuk bantuan PKH tahap kedua alokasi April, Mei, Juni tahun 2025. Ini kalau kita melihat ya di media sosial Facebook terkait dengan grup-grup seputar informasi pencairan bantuan sosial, sudah ramai sekali yang mengatakan katanya bantuan PKH ini sudah final closing. Nyatanya per hari ini masih belum masuk di tahapan final closing ya sahabat itu. Nah, saat ini per tanggal 25 masih di penentuan KPM ya. Jadi ini masih tahapan yang sangat awal di penentuan KPM. Nah, penentuan KPM ini juga sudah muncul ya per desa, jumlah KPM yang nanti dilakukan penentuan KPM-nya, kemudian nama-namanya itu juga sudah muncul di submenu penentuan KPM. Tapi KPM yang muncul namanya di submenu penentuan KPM itu masih belum final, masih belum fix nanti bakalan dicairkan karena harus melalui tahapan evaluasi komponen. Nah, di tahapan evaluasi komponen ini, komponen-komponen para KPM PKH ini di cross check ya seperti itu, dianalisis apakah masih memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial PKH. Nah, setelah melalui proses evaluasi komponen, ternyata si KPM-KPM tersebut lolos ya, memenuhi syarat komponen-komponennya, maka masuk ke tahapan final closing. Nah, di tahapan final closing ini juga muncul desa, kemudian jumlah KPM per desanya, kemudian nama-nama KPM itu juga muncul di submenu final closing. Nah, bedanya kalau di menu penentuan KPM atau submenu penentuan KPM
nama-namanya itu masih belum final. Tapi kalau di submenu final closing, nama-nama KPM yang muncul itu bisa dikatakan 95% itu sudah final ya, seperti itu. Tinggal masuk ke tahapan verifikasi cek rekeningnya. Apakah berhasil cek rekening atau gagal cek rekening. Ketika berhasil cek rekening, maka nanti akan masuk ke tahapan SPM ya, seperti itu. Surat perintah membayar, nanti akan diterbitkan SP2D, kemudian SI atau Standing Instruction. Nah, kalau sudah ada nih keterangan SP2D-nya itu SI, maka tinggal menunggu waktu saja. Sekitar 1 hingga 7 harian bantuan sosial itu akan dicairkan ya, seperti itu. Jadi buat para KPM, ini yang khususnya yang cairan lewat kartu KKS, kita sarankan untuk mengecek kartu KKS-nya itu ketika keterangan SP2D di 6NG menunjukkan sudah SI, barulah secara berkala, secara bertahap KPM bisa mengecek kartu KKS-nya sembari menunggu informasi yang lebih valid, yang lebih akurat di pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, jadi updatean per hari ini di 6NG di tanggal 25 Mei tahun 2025. Untuk tampilan di akun 6NG para pendamping sosial PKH untuk bantuan PKH sendiri masih di tahapan penentuan KPM, masih belum final closing ya, seperti itu. Kemudian di akun 6NG Supervisor untuk bantuan PKH sendiri tahap kedua, sebagian ada yang sudah menunjukkan verifikasi rekening, ada juga yang masih belum muncul keterangan verifikasi rekeningnya. Sedangkan untuk bantuan sembako atau BPNT melalui akun 6NG Supervisor, insya Allah ini sudah masuk ke tahapan verifikasi rekening ya, seperti itu, baik itu Bank BSI, BRI, BNI dan juga Bank Mandiri. Nah, kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, ini kabar yang cukup menggembirakan ya, seperti itu. Tapi saya memang dari kemarin sudah tahu informasi ini, tapi sengaja tidak menyampaikan karena saya yakin tanggapan para keluarga penerima manfaat pemerhati channel Diari Bansos pasti akan beragam-ragam dan tentunya lebih mengutamakan PKH BPNT-nya dicairkan duluan, baru bantuan-bantuan lain ini menyusul dicairkan, jadi bergantian. Jadi kalau melihat komentar para KPM pemerhati channel Diari Bansos seperti itu ya inginnya. Tapi pemerintah di beberapa hari kemarin telah menyampaikan rencananya terkait di bulan Juni kemudian bulan Juli itu akan kembali menyalurkan beberapa bantuan sosial. Yang pertama adalah bantuan pangan atau bantuan beras 10 kg ya, seperti itu. Nah, ini sasarannya kepada siapa, kemudian jumlah KPM-nya berapa, ini masih digodok atau masih dirancang aturannya oleh kementerian ataupun lembaga terkait ya, seperti itu. Jadi masih belum disampaikan target secara mendetailnya. Tapi dari pemerintah telah menyampaikan untuk bantuan pangan beras 10 kg ini akan kembali disalurkan di bulan Juni dan juga bulan Juli ya, kita lihat saja nanti realisasinya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian di bulan Juni dan juga bulan Juli ini akan kembali disalurkan juga untuk bantuan subsidi listrik 50% ya, seperti itu. Nah, ini sama seperti di awal tahun kemarin, tapi untuk kriteria penerimanya berbeda. Jadi yang nanti di bulan Juni hingga Juli yang akan disalurkan atau yang akan diberikan diskon tarif listrik 50% ini yaitu yang berdaya di bawah 1300 volt ampere ya, seperti itu. Jadi 1300 volt ampere ke bawah sampai 450 volt ampere, baik yang subsidi ataupun yang tidak, itu nanti akan mendapatkan diskon tarif listrik 50%. Beda sama seperti yang di awal tahun kemarin. Yang awal tahun kemarin itu kan 2.200 ke bawah ya. Jadi ini ada pengurangan kriteria penerima bantuan diskon tarif listrik 50%. Nah, jadi buat para keluarga penerima manfaat, ditunggu saja realisasinya nanti seperti apa. Yang jelas ini kabar yang sangat menggembirakan apabila memang benar-benar rencana dari pemerintah ini dilaksanakan. Takutnya ini para KPM sudah banyak yang menjadi korban. Takutnya seperti di beberapa bulan yang lalu, beberapa bantuan ini direncanakan akan disalurkan, tapi nyatanya tidak disalurkan. Semoga saja di bulan Juni hingga Juli nanti bantuan-bantuan yang rencananya disalurkan ini memang benar-benar disalurkan ya, seperti itu.
Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, tidak kalah penting, besok sudah hari Senin tanggal 26, 27, tanggal 28, 3 hari saja. Peluang terakhir, kesempatan terakhir bagi siswa-siswi kelas akhir yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP tapi masuk ke SK nominasi ya. Jadi syarat untuk bantuan PIP cair harus melakukan aktivasi rekening simpel ke bank penyalur terakhir tanggal 28 Mei tahun 2025. Jadi jangan sampai terlewat. Kalau terlewat tidak ada perpanjangan waktu aktivasi, takutnya bantuan PIP-nya akan hangus kembali ke kas negara. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.